Baik, Pak Birga, kita bersama-sama menunggu seperti apa jalannya pemilu Amerika Serikat di November nanti. Tapi menuju ke sana, Anda lihat seperti apa peluangnya ini menyebabkan volatilitas untuk kurs secara global yang spillover-nya mungkin bisa kita rasakan di kurs rupiah. Baik, Anaka. Memang kalau kita lihat apa yang terjadi terutama di Amerika Serikat dengan mundurnya Biden dari nominasi untuk kepresidenan dan juga akhirnya kita lihat Trump akan berhadapan dengan Kamala Harris. Kalau kita lihat dari sejarah yang ada, terutama kalau kita lihat pergerakan pasar di waktu Trump memimpin, kita memang lihat knee jerk reaction-nya terutama untuk US dollar, memang US dollar cukup kuat pada waktu itu. Tetapi sekarang sekali lagi it is a political agenda yang memang harus kita amati dan seksama dengan seksama terutama di Amerika Serikat. Tetapi sekarang sebenarnya ada bukan political, ada keputusan yang lebih penting yang harusnya dinantikan pasar, yaitu memang kebijakan suku bunga yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat, paling tidak dimulai dari akhir bulan ini, dan nanti masih ada 3 keputusan lagi yang harus kita lihat di bulan September, November, dan Desember. Itu sebetulnya yang lebih dilihat di pasar. Tetapi memang waktu uh, Biden mengundurkan diri dari nominasi terutama untuk pemilihan berikutnya lagi, memang kita lihat reaksi awal daripada US dollar. Karena kita tahu juga waktu zaman Trump memimpin, banyak sekali juga kejadian yang kita lihat antara lain trade war yang ada dengan China dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, it was in the history like begitu. Tetapi sekarang ke depannya semua perhatian pasar terutama masih tetap kepada keputusan-keputusan yang akan diambil oleh bank sentral. Baik itu Bank Sentral Amerika Serikat maupun kita juga sudah lihat beberapa bank sentral lainnya mengambil keputusan yang cukup baik dengan memang menurun atau melandainya inflasi global secara keseluruhan. Jadi itu sebetulnya yang lebih menjadi pusat perhatian pasar terutama akhir-akhir ini. Begitu sih, Alka. Baik, kalau kita mundur dan berkaca pada data secara historikal, Pak Birger, biasanya seperti apa tren indeks dolar ketika terjadinya pemilihan umum di Amerika Serikat dan seperti apa efeknya untuk kurs emerging market? Betul, memang sebetulnya market juga secara berhati-hati melihat siapa yang akan menjadi presidennya. Dalam hal ini semua tahu kalau memang Trump, walaupun beliau termasuk orang yang cukup pro bisnis, tetapi memang dalam hal ini pasar waktu itu memang dihadapi dengan kekalutan, apalagi waktu memang terjadinya trade war pada waktu itu. Tetapi sekali lagi, uh, sekarang adalah berbeda sebetulnya. Apapun nanti yang terjadi, siapapun yang memang masuk, entah itu nanti dari kubu Republikan atau dari Demokrat, semua perhatian kembali memang pasca pemulihan ataupun mulai pelandaian inflasi secara global, itu yang menjadi perhatian penting. Terutama terhadap pergerakan dolar index across the board maupun juga kalau kita lihat US Treasury-nya sekarang. Itu yang memang menjadi titik utama karena ini semua merupakan fenomena kejadian pasca pemulihan terutama dari pandemi. Jadi sebetulnya perekonomian lebih mendominasi dibandingkan dengan politik. Jadi mudah-mudahan ini yang nanti memang masih menjadi titik perhatian. Harusnya juga semua lebih fokus kepada apa yang terjadi memang dengan pergerakan di pasar karena memang mulai melandainya inflasi daripada memang perhatian pasar nanti akan misalnya lebih memperhatikan bagaimana apa yang menjadi keputusan ataupun yang keluar dari election yang ada di Amerika Serikat. Begitu sih, Anaka. Baik, Pak Birger, kita juga bersama-sama menunggu seperti apa data PDB Amerika Serikat yang mungkin akan dirilis esok hari waktu Indonesia. Begitu Anda lihat, seperti apa ini nantinya akan mempengaruhi pengambilan keputusan moneter The Fed pada akhir bulan? Akan sangat menarik, terutama kalau kita lihat angka PDB. Kalau menurut survei yang dikeluarkan oleh Bloomberg sebetulnya, PDB diperkirakan akan meningkat dibandingkan memang dengan kuartal pertama waktu lalu. Perkiraan Bloomberg itu sekitar 1,9 sampai 2%, berarti mengalami peningkatan dari sebelumnya itu sekitar 1,4. Tetapi kalau kita lihat memang dengan paruh kedua tahun lalu, PDB-nya memang mengalami penurunan. Tetapi sekali lagi ini semua memang efek dari apa yang diambil kebijakan terutama oleh Bank Sentral Amerika Serikat di akhir tahun lalu 2023 memasuki 2024 dengan higher for longer interest rate-nya sehingga akhirnya memang terjadi memang slowdown di dalam economic growth. Itu pun memang sudah memang diperkirakan dari awal tahun. Tapi sekali lagi data-data ini penting.
bukan saja GDP, tetapi memang PCE Core yang kita juga nantikan datanya pada hari Jumat ini menjadi agenda penting ataupun menjadi perhatian penting dari para pejabat Fed, terutama untuk mengambil keputusannya di minggu yang akan datang. Sekalipun memang kalau kita lihat di Bloomberg juga, harusnya survei mengatakan ataupun akhir bulan ini belum mengalami pemangkasan suku bunga. Berdasarkan dot plot yang dikeluarkan juga di waktu Juni lalu, Fed meeting Juni lalu, kita lihat dot plotnya pun juga baru mengatakan akan turun sekitar 25 basis. Perkiraan itu bahkan baru ada di bulan September dan selanjutnya. Dan harusnya memang juga sesuai dengan data-data yang keluar akhir-akhir ini, walaupun memang kita lihat cukup baik pelandaian inflasi terjadi dan sebagainya, ini menjadi salah satu PR penting. Jadi semua market sebetulnya tertuju kepada apa yang akan diputuskan atau apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell di pertemuannya di minggu yang akan datang. Tetapi mudah-mudahan kalau kita melihat angka inflasi yang ada, mudah-mudahan hari Jumat ini juga dengan PC Core juga akan mengalami pelandaian, mestinya itu menjadi salah satu poin penting yang akan disampaikan oleh Powell, paling tidak dengan dovish statement, bahwa apa yang kita ambil selama ini sudah cukup baik, tinggal sekarang bagaimana caranya kita memang mulai perlahan-lahan menurunkan suku bunga. Itu juga sudah dilakukan oleh beberapa bank sentral yang lain. Kita lihat ECB, European Central Bank, dalam hal ini kita lihat juga pada minggu ini pun Bank of China pun mengambil keputusan. Itu semua, belum lagi kemarin juga Bank of Canada yang merupakan one of the neighbors daripada Amerika Serikat. Jadi harusnya itu merupakan salah satu poin penting yang harusnya market akan tunggu dan mestinya akan juga mengambil reaksi daripada data-data yang akan keluar paling tidak di hari Kamis ini dan hari Jumat besok, begitu sih, Anna. Baik, Pak Birger, kalau kita mendengar ramalan dari institusi internasional, salah satunya Moody's ini justru sudah cukup optimistis, berekspektasi kalau di akhir bulan nanti The Fed akan menurunkan suku bunga. Ekspektasi Anda sendiri seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, mestinya sih belum akan terjadi di akhir bulan ini. Karena memang sekali lagi dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell selalu dari akhir tahun lalu 2023 maupun di setiap pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, selalu beliau mengatakan target utama kami sebagai Bank Sentral adalah menuju target yang 2% inflasi. Kita belum sampai kepada level itu, tetapi harusnya kalau melihat data-data yang ada, beliau juga selalu mengatakan as a central bank mereka selalu data dependent. Dan data dependent yang keluar selama ini sebetulnya in favor of Bank Sentral Amerika hal ini. Dan bukan saja Bank Sentral Amerika Serikat, tetapi boleh dibilang hampir semua bank sentral di dunia. Jadi mestinya itu menjadi salah satu modal. Tetapi memang untuk mengambil keputusan, kita pun juga market sudah price in, tidak mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tapi paling tidak statement yang akan keluar, ataupun juga policy yang akan diambil, akan mengarah ke sana. Sehingga harusnya kalau memang pertemuan berikutnya baru akan terjadi di pertengahan September, kita baru akan melihat penurunan suku bunga yang pertama yang akan terjadi itu justru di September, begitu sih. Semakin menarik.